Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini, Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru. Sukacita yang baru, rahmat yang baru di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kegiatan kami, baik di dalam keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat studi, bahkan di gereja kami. Engkau berkati. Kami mesrakan setiap kami Sobat Messenger di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan kepada kami pengertian oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan menjadi satu tuntunan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua di dalam Bread of Life, di dalam ibadah kami, di dalam doa kami, di dalam pembelajaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Mika. Kitab Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga yang ke-5, dan kita lanjutkan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1, 2, dan ke-14. Mari kita membaca terlebih dahulu dari kitab Mika pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu, selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikian Mika pasal 5 ayat 1 dan ke-5. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1, 2, dan ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi reaksi kita ketika kita datang kepada seorang dokter memeriksakan kesehatan kita, dan dokter itu mengatakan kepada kita, Bapak menderita sakit yang parah, sakit yang berat, dan usia Bapak tidak lama lagi, hidup Bapak tidak lama lagi. Karena sakit yang diderita sangatlah berat. Dan kemudian dokter itu mengatakan penyakit yang kita derita sudah stadium akhir.
Apa yang akan jadi reaksi kita? Apa yang jadi perasaan kita? Kita akan terkejut. Kita kaget. Kita kemudian khawatir, takut, dan putus harapan. Patah semangat. Bahwa hidup tidak akan lama lagi. Namun ketika dokter itu kemudian melanjutkan perkataannya, tapi ada perawatan, ada obat-obatan yang dapat menyembuhkan Bapak. Saya akan rawat Bapak, menjalani serangkaian operasi, serangkaian terapi, dan itu dapat menyembuhkan Bapak, memulihkan Bapak, kembali sehat. Apa yang jadi reaksi kita? Wah, kita kemudian yang awalnya sudah takut, sudah cemas, patah semangat. Kita punya pengharapan yang baru. Kita punya semangat yang baru. Aku bisa disembuhkan, aku bisa dipulihkan. Usiaku tidak lama, tapi kemudian saya dengar ada kesempatan punya usia yang panjang. Ada penghiburan, ada pengharapan yang baru. Demikian juga ketika Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah sudah memperingatkan, jangan kau makan buahnya, engkau akan mati. Dan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Allah kemudian mengatakan kepada Adam bahwa semua keturunanmu, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Semua keturunanmu, semua manusia dilahirkan di dalam keberdosaan dan akan mengalami kematian secara fisik, kematian secara rohani. Ini berita buruk. Setiap kita manusia dikatakan sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita ada dalam kebinasaan. Kematian fisik dan rohani. Itu yang Allah katakan kepada kita. Ini suatu berita yang sangat buruk bagi kita. Namun jemaat kasih Tuhan, Allah memberi solusi. Allah memberikan jalan keluar. Bagaimana kita tidak mengalami kebinasaan. Bagaimana kita tidak mengalami kematian secara fisik dan rohani. Dan Allah menjanjikan kedatangan seorang juru selamat. Kalau kita membaca di dalam Alkitab semua janji-janji Allah tentang kedatangan Sang Juru Selamat, semua mengenai Yesus. Bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Mika adalah salah satu nubuatan tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Ada beberapa ayat yang lain dalam Kejadian pasal yang ketiga, Yesaya pasal yang ketujuh, dan kita baca tadi di dalam Mika pasal yang kelima tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Dikatakan dilahirkan di Bethlehem. Dilahirkan oleh seorang anak darah. Dan ketika kita membaca di dalam Lukas pasal yang pertama, ketika malaikat itu datang kepada Maria, Maria terkejut bahwa dirinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Ada pengucapan syukur akan keagungan Tuhan Allah yang mendengar seruan bangsa Israel akan keselamatan bangsanya.
siapakah Yesus? Bukankah Yesus itu dilahirkan oleh seorang anak darah Maria? Tetapi secara jelas di dalam kitab Mika tadi dikatakan, ia sudah ada sejak purbakala. Ia sudah ada sejak dahulu kala. Siapakah Yesus ini? Yang pertama, kita belajar dari Yohanes pasal 1 ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bandingkan dengan Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini ada penggambaran bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Anak tidak selalu berarti ada satu relasi hubungan biologis. Tetapi adanya persekutuan yang erat, yang dekat, yang menyatu satu dengan yang lain. Contohnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya membawa sebuah gambar. Ya. Sebuah gambar tangga. Tangga memiliki satu bagian yang disebut anak tangga. Tetapi ketika kita melihat gambar ini, apakah kita menyebutnya anak tangga? Tidak. Kita menyebutnya tangga. Anak tangga ada satu bagian yang menyatu dengan tangga. Kita tidak menyebutnya sebagai anak tangga, tapi tangga. Demikian pula penggambaran antara Allah Bapa dan anaknya yang tunggal. Itu menunjukkan adanya persekutuan yang erat. Persekutuan yang menyatu antara Bapa dan anak. Maka Yesus pun mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Yesus Kristus itu menyatu dengan Allah. Sudah ada sejak kekekalan. Tidak diciptakan. Bukannya Yesus ada setelah dilahirkan oleh Maria. Tidak. Tapi keberadaannya sudah ada sejak kekekalan. Dan melalui anak darah Maria, Yesus yang adalah Allah itu kemudian menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Jelas sekali firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pagi hari ini. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dia sudah ada sejak kekekalan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jelas sekali penggambaran Yesus adalah anak Allah menunjukkan akan keberadaannya yang menyatu dengan Allah. Dan Allah lahir ke dalam dunia melalui kelahiran anak darah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Jika janji-janji Allah
tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu semakin nyata. Yesus datang ke dalam dunia untuk menderita sengsara, mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Dia bangkit dari orang mati, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian, dan naik ke surga untuk memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah Yesus? Yang pertama, Yesus adalah Allah. Keberadaannya menyatu dengan Allah. Dan dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Yang kedua, siapakah Yesus? Yesus adalah Firman menjadi manusia. Ayat ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ayat 1 dalam Injil Yohanes pasal 1 mengatakan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jelas sekali di sini bahwa Yesus adalah Firman. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Mengapa hal ini menjadi penting dicatat oleh Rasul Yohanes? Karena Yesus, Allah, menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menggenapi janji-janji Allah, menggenapi nubuatan-nubuatan Allah yang diberitakan oleh para nabi. Di dalam kitab Perjanjian Lama kita melihat ketika manusia bangsa Israel jatuh di dalam dosa, maka mereka harus memberikan korban penghapusan dosa dengan membawa binatang, hewan untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai korban penghapus dosa. Dan Yesus yang adalah Allah, yang ada sejak kekekalan, yang ada sejak zaman dahulu, dikatakan tidak diciptakan, sudah ada sejak kekekalan, datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menggenapi rancangan keselamatan Allah. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai korban penghapusan dosa bagi kita manusia. Ketika Allah mengatakan, engkau manusia yang berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, engkau akan binasa akibat perbuatan dosamu. Allah memberikan solusi dengan memberikan dirinya dalam Yesus, datang ke dalam dunia, menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib bagi kita manusia yang berdosa. Dan dikatakan kita masih seteru, kita masih durhaka, kita masih melanggar, melawan Allah. Tapi Allah, karena kasih-Nya yang besar, memberi diri untuk menyelamatkan kita manusia. Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, kita di dalam masa-masa Advent, masa-masa kita boleh mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Yesus yang adalah Allah. Yesus
yang adalah firman yang menjadi manusia. Jikalau Allah begitu mengasihi kita dengan memberikan dirinya yang terbaik bagi kita manusia, apa respon kita? Apa balasan kita? Selain kita juga memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seorang pemuda, dia sudah selama 3 bulan sejak divonis sakit kanker, dia menjalani perawatan di rumah sakit. Sang Bapak Pendeta beberapa kali mengunjungi pemuda ini. Setelah 3 bulan, Bapak Pendeta ini kembali mengunjungi pemuda ini sambil membawa setangkai bunga. Kemudian bunga itu ditaruh di sisi meja dari tempat pemuda itu terbaring di rumah sakit. Pemuda itu melirik menengok, yang dibawa adalah bunga yang sudah mulai layu. Pemuda ini kemudian berkeluh kesah akan sakit yang dideritanya. Dan dia katakan kepada Bapak Pendeta ini, kalau Tuhan sembuhkan saya akan. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudara, apa lanjutan dari kata ini? Mungkin kita pernah mengatakan hal yang sama. Ketika kita sakit, ketika kita berbeban berat, dan sudah lama tidak mengalami pemulihan, bahkan sakit yang kemudian menaun yang makin hari makin berat. Kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau aku disembuhkan, aku akan melayani Engkau. Demikian. Itu juga yang dikatakan oleh pemuda ini. Dia katakan kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, kalau Tuhan sembuhkan saya, aku akan melayani dia. Kemudian Pak Pendeta ini tersenyum. Dan kemudian dia berkata, ingatkah engkau satu tahun yang lalu ketika akan mempersiapkan Natal, Ibu Pendeta menghubungimu dan memintamu untuk dapat memimpin pujian di dalam ibadah perayaan Natal. Apa jawabmu? Kau menjawab, wah, sekarang saya sedang sibuk kuliah. Tidak bisa. Kau punya talenta suara yang bagus. Punya karunia bernyanyi yang bagus. Tetapi ketika Ibu Pendeta meminta, engkau katakan, aku sibuk kuliah. Ingatkah 6 bulan yang lalu ketika aku datang kepadamu, aku memintamu untuk menjadi ketua komisi pemuda. Karena engkau pemuda yang sungguh punya banyak karunia, punya banyak talenta untuk memimpin. Tapi apa jawabmu? Aku sedang skripsi, Pak Pendeta. Aku tidak bisa. Itu jawabmu. Dan sekarang kau mengatakan, kalau Tuhan sembuhkan aku melayani. Mau melayani Tuhan. Mengapa ketika engkau ada di dalam masa-masa terbaikmu, potensimu yang maksimal, kekuatanmu yang maksimal, kesehatanmu yang maksimal, karuniamu yang maksimal, yang terbaik, kau tidak melayani Tuhan, kau mengabaikannya. Tetapi saat ini
ketika tubuhmu mulai layu, tubuhmu mulai lemah. Engkau mengatakan, kalau Tuhan sembuhkan aku mau melayani. Cuman kasih Tuhan sungguh perkataan yang keras buat kita. Setiap kali kita mengatakan hal yang sama. Ketika kita ada di dalam prestasi yang terbaik, kondisi yang terbaik, kesehatan yang terbaik, di puncak karir kita, yang hebat, yang terbaik, kita justru tidak mengambil pelayanan bagi Tuhan. Yesus adalah Allah. Ada sejak kekekalan. Dia mengasihi kita. Bahkan memberikan dirinya yang terbaik. Agar setiap kita diselamatkan. Apa balasan kita? Apakah kita sudah berikan yang terbaik bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diteguhkan iman percaya kami bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan rela datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami manusia dari kebinasaan akibat dosa-dosa kami. Engkau ada sejak kekekalan dan kuasa-Mu nyata besar dalam kehidupan kami, orang-orang yang beriman percaya kepadamu. Berkati setiap Sobat Messenger, hari demi hari yang kami jalani, iman percaya kami kepada Tuhan Yesus semakin teguh, semakin kuat di tengah berbagai pengalaman, pergumulan yang kami hadapi dalam dunia ini. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, Engkau lindungi, Engkau berkati, terlebih persiapan-persiapan ataupun pelayanan-pelayanan kami di dalam rangkaian ibadah perayaan Natal. Kami rindu, kami tidak melakukannya secara sembarangan bagi kesenangan kami, tapi sungguh satu momen kesempatan untuk kami dapat mengabarkan Injil Kristus kepada banyak orang yang boleh hadir. Bahkan melalui media-media online, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati untuk keluarga-keluarga Sobat Messenger di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Kasih Kristus selalu mengikat setiap anggota keluarga untuk saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghiburkan, menolong satu dengan yang lain. Meski ada beberapa di antara kami tidak tinggal bersama-sama, ada di kota yang lain, pulau yang lain, bahkan negara yang lain, sungguh Tuhan lindungi, berkati kami semua di dalam setiap perkara yang kami hadapi. Yesus sebagai gembala akan melindungi setiap anggota keluarga kami masing-masing. Kami serahkan untuk gereja-gereja Tuhan di dalam masa-masa Natal sekarang ini, segala pelayanan yang diselenggarakan. Tuhan berikan pertolongan, kecukupan, dan segala hal yang dilakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus. Berkati untuk negara kami Indonesia, Engkau terus lindungi, jagai, dan berikan keamanan di tengah masa-masa libur Natal dan Tahun Baru. Engkau yang terus akan memberikan pertolongan. Berbagai kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah-daerah, kami terus mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berikan pertolongan sehingga keselamatan, keamanan, kesehatan terus meliputi negara kami Indonesia. Mari angkatan kita
Arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, semakin kuat, semakin teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus, yang adalah Allah, yang adalah firman yang menjadi manusia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Yesus adalah Allah yang memberikan yang terbaik bagi kita dengan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, manusia yang selayaknya binasa. Bagi kita yang sudah diselamatkan, bagi kita yang sudah menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, apa yang menjadi balasan kita? Tuhan Yesus berkati kita semua.